Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi di program membaca kitab dengan menggunakan salah satu kitab yang ini sangat amat penting dalam mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, yaitu kitab Qatrun Nada dengan syarah dari Syekh Abdullah, yaitu Ta'jilun Nada. Kita akan lanjutkan pada pembahasan tentang fi'il, macam-macam ciri-ciri dan juga i'rab pada fi'il. Kita sampai halaman 18. Pensyarah mengatakan wal fi'lul madhi, dan fi'il madhi adalah kalimatun, dia adalah sebuah kata, tadullu yang menunjukkan ala hadatsin, atas hadas, atas peristiwa, wa zamanin, dan waktu, inqadha, yang telah lewat. Maka fi'il madhi menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah menunjukkan atas terjadinya sesuatu, menunjukkan peristiwa, menunjukkan kejadian. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan waktu yang lampau, waktu yang lewat. Maka mungkin pernah kita sedikit singgung berkenaan tentang perbedaan dan juga kesamaan antara fi'il dengan masdar. Titik kesamaan antara fi'il dengan masdar itu adalah sama-sama menunjukkan terjadinya sesuatu, menunjukkan makna terjadinya sesuatu. Perbedaannya adalah untuk masdar maka dia tidak terikat dengan waktu tertentu, sedangkan pada fi'il dia terikat dengan waktu tertentu. Contohnya di sini adalah fi'il madhi, maka fi'il madhi terikat dengan waktu lampau. Zamanin inqadha, zaman yang telah selesai, telah lewat, telah lampau. Atau fi hukmi man qadha, atau dihukumi telah selesai, litayakunihi, karena diyakini itu pasti terjadi. Maka ada kalimat-kalimat yang ini sebenarnya isi informasinya adalah menunjukkan hal yang belum terjadi, tapi menggunakan fi'il madhi. Menggunakan fi'il madhi. Kenapa menggunakan fi'il madhi? Karena yakin bahwasanya hal tersebut pasti akan terjadi. Ya, tidak mungkin luput, pasti terjadi. Oleh karena itulah menggunakan fi'il madhi. Meskipun pada asalnya tadi fi'il madhi menunjukkan waktu yang telah lewat, menunjukkan waktu lampau. Fal awwalu nahwu, maka untuk contoh yang pertama semisal dalam kalimat safara ad-dhaifu. Ad-dhaifu, tamu itu, safara, telah bersafar. Maka kata safara kalimatun, dia merupakan sebuah kata tadullu ala hadatsin, yang menunjukkan atas hadas, kejadian atau peristiwa. Wa huwa as-safaru, yaitu as-safar, kegiatan bersafar. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan atas hadatsin wa zamanin, dan menunjukkan atas waktu, inqadha qabla nutqi bihadhil kalimah, menunjukkan atas waktu yang telah lewat, telah selesai, qabla nutqi, sebelum waktu pembicaraan, bihadhil kalimah, dengan informasi tersebut, dengan kalimat tersebut, yang menunjukkan waktu yang telah lampau dan menunjukkan bahwasanya kejadiannya itu telah dilakukan sebelum waktu pengucapan terjadi. Kita lihat di footnote nomor 2. Pensyarah menambahkan keterangan al-azminatu salasatun. Al-azminah, waktu itu, salasatun, ada 3. Yang pertama adalah al-halu, waktu sekarang. Wa huwa az-zamanul ladzi yahsulu fihi al-kalam, yaitu az-zaman, waktu, alladzi, yang yahsulu fihi al-kalam,
yang terjadi di dalamnya al-kalam pembicaraan, ya artinya kita sedang ngomong dan apa yang kita omongkan itu sedang terjadi. Misalkan Muhammad sedang menulis, saya menginformasikan bahwa saya Muhammad sedang menulis dan memang Muhammad sedang melakukan perbuatan menulis. Wal istiqbalu, dan istiqbal, waktu yang akan datang. Wa huwa zaman alladhi yabda'u ba'dan tihail kalami mubasyaratan, yaitu waktu yang mulai setelah intihail kalam, selesainya waktu pembicaraan, mubasyaratan, secara langsung, yang menunjukkan keterangan waktu akan datang, ya bisa kita terjemahkan akan. Misalkan Muhammad akan makan, Muhammad akan pergi misalkan. Maka setelah kita ngomong Muhammad akan pergi, maka kegiatan pergi ataupun kejadian pergi barulah dilakukan oleh Muhammad. Maka peristiwanya baru terjadi setelah kita omongkan. Wal madi, dan al madi, waktu lampau. Wa huwa zaman alladzi qabla bidayatil kalam, yaitu waktu yang sebelum mulainya pembicaraan, ya, jadi waktu kejadiannya telah terjadi sebelum dibicarakan ataupun diceritakan. Maka intinya al-hal itu adalah waktu sekarang, wal istiqbal atau mustaqbal itu adalah waktu yang akan datang, sedangkan al-madi adalah waktu lampau. Kembali ke atas. Wathani, adapun contoh untuk yang kedua, yaitu fi hukmi man qada li tayakkunihi, adalah semisal firman Allah Subhanahu wa taala, ata amrullah, ata, yang akan datang, amrullah, keputusan Allah atau ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini menggunakan fi'il madhi. Kenapa demikian? Karena meskipun ini belum terjadi, ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu belum muncul ataupun belum datang, namun pasti akan datang, sehingga di sini menggunakan fi'il madhi li tayakkunihi, karena yakin itu pasti akan terjadi. Kemudian kita akan bicarakan tentang alamatul fi'lil madhi, ciri-ciri pada fi'il madhi. Pensarah mengatakan, wa qad dzakara al-musannifu lil fi'lil madhi alamatan. Dan penulis di sini menyebutkan bahwasanya untuk fi'il madhi dia punya alamatan, punya tanda, punya ciri, tumayyizuhu anil mudhari'i wal amri, yang tumayyizuhu, membedakannya, anil mudhari'i wal amri, dari fi'il mudhari dan fi'il amr. Apa ciri tersebut? Wahia ta'ud ta'nithi as-sakinah, yaitu tak ta'nis sakinah. Ya, tak ta'nis menunjukkan bahwasanya pelakunya adalah perempuan, pelaku dari perbuatan itu adalah perempuan. Kemudian as-sakinah, as-sakinah artinya adalah bersukun. Maka tak ta'nis sakinah, bahasa mudahnya adalah tak maftuhah yang bersukun, yang menunjukkan bahwasanya pelakunya adalah perempuan dan dia melekat pada akhir fi'il madhi. Wa makna hada, dan makna hal ini adalah anna ayya fi'lin yaqbalu ta'at ta'nithi as-sakinata, semua fi'il, ya fi'il apapun yang dia bisa menerima tak ta'nis sakinah, fahuwa fi'lun madhin qat'an, maka itu adalah fi'il madhi qat'an, pasti. Maka pasti itu adalah fi'il madhi. Nahwu contohnya adalah kata jalasa. Maka kata jalasa ini dia bisa menerima tak ta'nis sakinah. Fatakul, sehingga misalkan engkau katakan jalasat hindun, ya hindun duduk. Maka di sini kata jalasa bisa menerima tak ta'nis sakinah. Maka jalasa ini merupakan kategori fi'il madhi. Wa qauluhu, dan perkataan dari Ibnu Hisham mengatakan as-sakinah, tak ta'nis as-sakinah, yang bersukun. Apa maksud yang bersukun di sini? Ai, maksudnya adalah as-sakinatu asolatan. Dia bersukun asolatan, memang pada asalnya bersukun. Yang memang pada asalnya dia harokatnya sukun. Nah, dengan keterangan ini, fala yadurru taharrukuha li'aridin, maka la yadurru, tidak masalah. Apabila taharrukuha, kadang-kadang kemudian tak ta'nis sakinah ini berharokat li'aridin, karena faktor tertentu, karena alasan tertentu.
Nah, contohnya adalah alasan kaltiqo'is sakinain, gara-gara iltiqa bertemunya as-sakinain, dua huruf bersukun. Ya, sebagaimana kita ketahui, tidak boleh bertemu dua sukun. Ya, tidak boleh bertemu dua sukun. Dan secara umum kaidahnya adalah apabila ada dua huruf bersukun bertemu dalam satu kata, ada dua huruf bersukun ketemu dalam satu kata, maka pada umumnya salah satu dari kedua huruf bersukun tersebut harus dihilangkan. Tapi apabila bertemu dua huruf bersukun tapi lain kata, maka secara umum kaidahnya adalah diberi harokat pada huruf bersukun sebelum huruf kedua yang bersukun juga. Maka huruf pertama yang bersukun itu diberikan harokat, tadinya sukun kemudian diganti harokatnya. Adapun sukun yang kedua tetap sukun. Kaqaulihi ta'ala, semisal firman Allah Subhanahu wa taala, qalatim ra'atul aziz. Ya, Imra'atul Aziz, istri dari Al-Aziz, qalat mengatakan. Maka pada qalat Imra'atul Aziz aslinya adalah qalat, kemudian Imra'atul Aziz. Maka di sini bertemu dua sukun. Di huruf apa saja? Yang pertama adalah adanya sukun pada ta ta'nis sakinah, qalat. Kemudian yang kedua adalah sukun yang terdapat pada hamzah wasal pada kata Imra'atul Aziz. Maka bertemu dua sukun namun beda kata. Maka sebagaimana yang tadi kita sampaikan, kaidah umumnya adalah huruf bersukun yang pertama itu kemudian kita harokati, dan di sini berganti harokat menjadi sukun, menjadi kasroh. Maka kasroh pada qalat imra'atul aziz, boleh kita katakan kasrohnya di sini bukan kasroh asli, bukan kasroh asli. Dia muncul karena ada arid, ada faktor tertentu. Kenapa? Ya tadi iltiqo as-sakinain, bertemunya dua sukun. Karena pada asalnya kata qalat taknya adalah tak sakinah, tak yang bersukun. Wa kharaja biqaulihi as-sakinati, maka dengan adanya batasan ataupun syarat sakinah, taknya itu harus tak sakinah, tak bersukun, maka kharaja, maka tidak termasuk dalam hal ini at-ta'u al-mutaharrikatu asolatan. Huruf ta yang asolatan secara asalnya, secara memang dari sananya, pada asalnya dia mutaharrika, berharokat. Huruf ta yang berharokat pada asalnya. Fa in kanat harokatuha harokata i'rabin, maka apabila harokatnya itu adalah harokat i'rab, ikhtassat bil ismi, maka dia ikhtassat, khusus berlaku pada isim. Contohnya adalah kata kaqaimatin wa fatimata. Contohnya adalah pada Fatimah, qaimah dan Fatimah. Maka pada kata qaimah, misalkan qaimah, maka bisa dibaca, maka di sini ada tak taknis. Ada tak taknis. Itu tak marbutoh. Jadi apabila kita katakan tak taknis, ini ada tak taknis yang bentuknya tak maftuhah atau tak mabsutoh, yang terbentang, yang berbentuk seperti perahu. Ada juga tak marbutoh, yang melingkar, yang terikat. Maka kedua bentuk tak ini adalah tak taknis, bisa digunakan untuk tanda mu'annas sebuah kata. Nah, adapun kalau kita bilang tak taknis sakinah, maka dia pasti taknya adalah tak mabsutoh, tak yang terbentang, bukan tak marbutoh. Oleh karena itulah tidak heran di sini termasuk dalam pembahasan tak taknis tadi, tak marbutoh. Dikatakan oleh pensyarah di sini, apabila huruf taknya itu adalah berharokat, bukan bersukun, maka dia bukan tak taknis sakinah. Ya, apabila taknya tersebut adalah tak gara-gara harokat i'rab, maka ini hanya berlaku pada isim. Contohnya adalah kata qaimah, maka bisa dibaca qaimatun, bisa dibaca qaimatan, bisa dibaca qaimatin. Maka tak marbutohnya di sini adalah tak taknis dan dia berharokat, namun harokatnya di sini bisa berubah karena dia adalah harokat i'rab. Ketika marfu harokatnya dhammah,
Ketika mansub harokatnya fathah, ketika majrur harokatnya kasrah. Wa in kanat harakatuha ghaira harakati i'rabin, dan apabila harokat yang terletak pada tak ta'nis tersebut bukan harokat i'rab, fa innaha takunu fil ismi, maka dia bisa ada pada isim. Tak ta'nisnya bisa ada pada isim, kama fi qaulika, semisal perkataanmu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Maka pada haula dan pada quwwata ada tak ta'nis di sini, yaitu berbentuk tak marbutah dan dia berharokat, yaitu berharokat fathah di sini. Namun harokatnya di sini bukan harokat i'rab. Kenapa demikian? Fa inna harokatat ta'i harokatu bina'in. Karena harokat, yaitu harokat fathah yang terletak pada huruf tak marbutah pada kata quwwata di sini, ya, dia adalah harokatu bina'in, harokat mabni. Dia tanda mabni di sini. Dia mabni atas fathah. Lihat di catatan kaki nomor 1. Pensyarah menambahkan penjelasan. Kenapa di sini la quwwata? Quwwata di sini kita anggap mabni. Penjelasannya dari pensyarah adalah li'annahu ismula an-nafiyati lil jins. Karena kata quwwata di sini dia berkedudukan sebagai isim la nafiyah lil jins. Kama sayati insyaallahu fi babila, sebagaimana yang akan datang penjelasannya insyaallah pada bab tentang pembahasan la. Maka sebagaimana kita ketahui, pada ketentuan la nafiyah lil jins, maka apabila isim la-nya itu adalah berupa isim nakirah, maka kita katakan dia mabni. Maka la quwwata di sini dia mabni fi mahallin nasbin, berkedudukan sebagai isim la. Maka harokat fathah yang terletak pada tak marbutah tersebut bukan harokat i'rab tapi harokat bina. Kembali ke atas. Wa takunu fil fi'li. Dan ini juga bisa terdapat pada fi'il. Artinya apa? Tak ta'nis mutaharrikah. Namun mutahariknya ini bukan karena harokat i'rab. Itu juga bisa berlaku pada fi'il. Contohnya adalah hindun taqumu, hindun berdiri. Maka di sini pada taqumu, huruf tak pada taqumu di sini dia merupakan tak ta'nis. Tapi tak ta'nisnya adalah mutaharrikah, berharokat. Dan harokatnya di sini bukan harokat i'rab. Kenapa? Ya, karena di sini huruf taknya tidak terletak di akhir kata, maka jelas harokatnya di sini bukan harokat i'rab. Wafil harfi, dan juga berlaku ataupun muncul pada huruf. Contohnya adalah pada kata rubbata. Ya, rubbata ini kata rubba yang ditambahi dengan tak ta'nis, berharokat fathah, rubbata. Apa arti rubbata? Ya, rubbata bisa artinya banyak, bisa artinya sedikit. Kemudian thummata. Apa arti thummata? Thummata berasal dari kata thumma, hanya saja ditambahi dengan tak ta'nis. Kemudian jadi thummata. Thummata artinya kemudian. Contoh dalam kalimat rubbata kalimatin. Ya, betapa banyak kalimat. Fatahat baba syarrin, yang membuka pintu kejelekan. Thummata kemudian jalabat li sahibiha balaan, mendatangkan pelakunya balaan, musibah. Maka di sini ada rubbata, kemudian ada thummata. Maka ininya adalah tak ta'nis mutaharrikah, namun dia melekat pada huruf. Maka di sini ada tak ta'nis ada dua, ada tak ta'nis sakinah, yaitu yang hanya melekat pada akhir fi'il madhi. Kemudian yang kedua adalah tak ta'nis mutaharrikah, tak ta'nis yang dia berharokat. Maka ada dua rincian. Ya, kalau tak ta'nisnya itu harokatnya adalah harokat i'rab, maka tak ta'nisnya itu hanya melekat pada isim. Contohnya tadi qa'imatun, qa'imatan, qa'imatin. Maka di sini ada tak ta'nis, itu tak berupa tak marbutah, dan dia berharokat, dan harokatnya di sini adalah harokat i'rab. Maka ini hanya melekat pada isim. Namun kalau ternyata
harokatnya tersebut bukan harokat i'rab, maka tak ta'nisnya ini bisa berada pada isim, bisa berada pada fi'il, juga bisa berada pada huruf. Ya, contohnya tadi pada laku wada pada isim, kemudian pada fi'il yaitu pada fi'il mudhari dhamir hiya. Contohnya adalah takumu tadi. Kemudian pada huruf, contohnya adalah huruf-huruf yang bisa dilekati dengan tak ta'nis, contohnya rubbata, thummata, dan kata-kata yang lain. Pensyarah mengatakan kama yu'rafu al-fi'lu al-madi bi ta'il fa'ili al-mutaharrikati bid-dhammi lil mutakallimi awil fathi lil mukhatabi awil kasri lil mukhatabati. Sebagaimana pula yang namanya fi'il madi juga bisa diketahui ataupun dikenal dengan adanya tak fa'il, di mana tak fa'ilnya di sini adalah mutaharrikah bidham, berharokat dhammah, lil mutakallimi, untuk mutakallim, untuk orang pertama, awil fathi lil mukhatabi, atau berharokat fathah apabila ini untuk mukhatab, untuk orang kedua, awil kasri lil mukhatabati, atau berharokat kasrah untuk mukhatabah, untuk orang kedua perempuan. Contoh dalam kalimat a'taituka kitaban farihtabih. A'taituka, aku berikan kepadamu, kitaban, sebuah kitab, farihtabih, yang engkau senangi. Ya, farihtabih, yang engkau bahagia ataupun gembira dengannya, ya, bahasa terjemah kita yang engkau sukai. Maka di sini pada a'taituka, a'taitu di sini ada tak fa'il. Dan di sini berharokat dhammah karena di sini menunjukkan mutakallim, yaitu dhamir ana. Kemudian pada farihtabih, farihta di sini ada tak fa'il, farihta, berharokat fathah karena di sini menunjukkan dhamir anta, itu mukhatab. Kemudian contoh yang lain dalam kalimat anti kumti bil wajibi, anti engkau, kumti mengerjakan atau melaksanakan bil wajibi, kewajiban, atau bahasa terjemah bebasnya kalau ini dibawa ke arti umum, ya, engkau mengerjakan PR, juga bisa diartikan demikian. Maka pada kumti, maka di sini ada tak fa'il, dan di sini tak fa'ilnya berharokat kasrah menunjukkan dhamir anti, yaitu mukhatabah, orang kedua perempuan. Ya, maka di sini kita dapat faedah bahwasanya tak ta'nis itu tidak hanya tak ta'nis sakinah, tapi ada juga tak ta'nis mutaharrikah, tak ta'nis yang berharokat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita lanjutkan. Di pembahasan berikutnya kita akan bahas bina'ul fi'li al-madi, ya, mabninya fi'il madi. Ibnu Isa mengatakan wa bina'uhu 'alal fathi ka doroba, dan tanda mabni pada fi'il madi adalah atas fathah. Ka doroba, contohnya semisal pada kata doroba, maka doroba di sini dia fi'il madi mabni, dan mabninya atas harokat fathah, akhirannya fathah. Illa, kecuali ma'a wawil jama'ati, kecuali apabila fi'il madi tersebut itu diakhiri dengan waw jamaah, waw jama', fayudhammu, maka dia dimabni atas dhammah. Kadorobu, contohnya adalah dalam kata dorobu, maka dorobu di sini dia merupakan fi'il madi mabni, dan mabninya dengan tanda dhammah. Wad-dhamiri al-marfu'i al-mutaharriki, dan kecuali juga apabila dia dilekati dengan dhamir marfu' mutaharrik, fayusakkanu, maka nanti fi'il madinya dimabni atas sukun. Contohnya adalah semisal dalam fi'il ka dorobtu, contohnya adalah seperti dorobtu, ya, saya memukul, maka pada kata dorobtu ini merupakan fi'il madi, dan tanda mabninya adalah dengan sukun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ringkasnya untuk fi'il madi sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya fi'il madi itu adalah di antara kategori fi'il yang mabni. Dan tanda mabni pada fi'il madi, ya, konsepnya cukup mudah, tinggal kita lihat saja harokat pada lam fi'il. Ya, ingat ada fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Maka tanda mabni pada fi'il madi konsepnya adalah lihat harokat pada lam fi'il.
Apabila lam fi'ilnya berharokat fathah, kita katakan fi'il madhi tersebut mabni atas fathah. Apabila dhammah, kita katakan mabni atas dhammah. Apabila sukun, maka kita katakan mabni atas sukun. Yang kemudian dibahasakan dengan penjelasan dengan thoriqah yang lain oleh Ibnu Hisham di sini. Apabila dia tidak bersambung dengan apapun, maka dia mabni atas fathah. Tapi kalau bersambung dengan waw jamak, yang mana waw jamak ini adalah wakil dari dhamir hum, maka dia mabni atas dhammah. Dorobu, ya, sebagaimana kita ketahui pada kata dorobu, maka fa fiilnya adalah huruf dot, ain fiilnya adalah huruf ra, kemudian lam fiilnya huruf ba. Ya, tinggal kita lihat saja lam fiilnya huruf ba-nya dhammah, maka kita katakan dia mabni atas dhammah. Atau dengan bahasa lain tadi sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hisham, apabila dia nyambung sama waw jamak, maka fi'il madinya mabni atas dhammah. Kemudian juga mabni atas sukun, ya, mabni atas sukun. Contohnya tadi adalah dorobtu, ya, dorobtu. Maka di sini pada dorobtu, maka lam fi'ilnya yaitu huruf ba berharokat sukun, maka kita katakan fi'il madinya mabni atas sukun. Atau dengan bahasa yang lain sebagaimana bahasa yang disampaikan oleh Ibnu Hisham di sini, kalau dia bersambung dengan dhamir marfu yang berharokat, maka dia mabni atas sukun. Ya, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Ya. Maka semuanya bersambung dengan dhamir marfu yang berharokat. Nah, maka dalam kondisi ini fi'il madinya kita mabnikan atas sukun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadhihi ahwalu bina'il fi'li al-madi. Maka ini adalah keadaan mabninya fi'il madi. Wa hiya thalathatun, yaitu ada 3 keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama adalah an yakuna mabniyan 'alal fathi, dia mabni atas fathah. Wa hadha huwal aslu, dan ini adalah tanda asal mabni pada fi'il madi. Sawa'un akanal fathu dhahiran, baik fathahnya ini adalah fathah yang dhahiran, yang nampak jelas. Contohnya misalkan dalam kalimat takallamal khatibu, al-khatib, ya, khatib itu takallama, ya, telah berbicara. Maka takallama di sini dia fi'il madhi mabni, tanda mabninya adalah dengan fathah, fathahnya nampak. Takallama harokatnya nampak pada pada huruf mim. Am muqaddaran, ataupun mungkin fathahnya di sini adalah fathah yang muqaddar, yang dilesapkan. Contohnya misalkan dalam kalimat da'al muslimu rabbah, muslim itu berdoa kepada Rabbnya. Fa da'a, maka pada fi'il madhi da'a, maka dia merupakan fi'lun madhin, dia merupakan fi'il madhi mabniun ala fathin muqaddarin, dia mabni namun mabninya atas harokat fathah yang muqaddar, yang dilesapkan, yang mana fathahnya ini harusnya terletak alal alifi, di atas huruf alif. Namun mengingat alif ini tidak boleh menerima harokat, maka harokat fathah yang harusnya muncul itu dilesapkan. Mana amin duhurihi at-ta'adzuru, yang menghalangi dari nampaknya fathah tersebut adalah at-ta'adzuru, adanya udzur. Apa udurnya? Udurnya adalah tadi alif tidak bisa menerima harokat. Sedangkan pada fi'il da'a ini huruf terakhirnya adalah huruf alif, maka di sini ada udur untuk tidak munculnya harokat pada akhiran kata da'a. Maka fathahnya ini bisa fathah dhahirah, bisa fathah muqaddarah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikian yang bisa kita sampaikan dan kita baca pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita baca keadaan mabni yang kedua dan ketiga di pertemuan mendatang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.